Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi dengan NIM 2065054. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak dengan software dan karakteristiknya. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan pada awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineer dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering dimulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Dan sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi, dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan data atau perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Itu menurut Brian O'Brien pada tahun 1999. RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan sistem pengguna, menentukan spesifikasi, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan, yang berasal dari dua kata yaitu perangkat lunak dan perangkat dan lunak, yaitu adalah source code pada suatu program atau sistem. Namun perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap suatu dibutuhkan selama pengembangan instalasi, penggunaan, pemeliharaan sebuah sistem. Rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan matematis. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Meskipun dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah pengembangannya yang saat ini sedang dikembangkan meliputi ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah dikembangkan sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah pengembangan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Tujuannya ada tiga, yaitu pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL: ketidakmampuan organisasi mendeskripsikan waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya penurunan atau peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak disiplin ilmu. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas,
membuat rekayasa perangkat lunak sangat terkait dengan disiplin dalam bidang ilmu lain. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Atau di samping ini, manajemen, matematika, ergonomika, dan rekayasa perangkat lunak terdapat di tengah. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial pemasaran, manajemen operasi ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan keandalan. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lainnya. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi proses, dan operasi bisnis. Software merupakan elemen sistem logis dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen tidak harus tapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Tipe-tipe software. Pertama, sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Application software digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi, memvalidasi kegiatan bisnis, dan pembuatan keputusan. Engineer dan scientific software. Software dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dari astronomi sampai vulkanologi sampai dinamika orbit ruang angkasa. Tipe-tipe software ada embedded software yang disimpan dalam memori tetap, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Produk lain software dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Web application, yaitu menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Sedangkan artificial intelligence yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dan memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis komputasi biasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.